Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Rahmawati. Dalam video kali ini saya membuatnya dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Baiklah, langsung saja kita bahas materi kita pada video kali ini ya. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu tonggak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini mengingat Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau Jakarta. Nah, Sumpah Pemuda ini dilaksanakan 2 kali. Yang pertama yaitu Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2. Nah, keputusan Sumpah Pemuda ini didapat pada Kongres Pemuda 2. Sumpah Pemuda ini menegaskan mengenai sila-sila berdirinya Indonesia yang merupakan salah satu faktor terpenting mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini dirumuskan dan ditulis tangan oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin SH pada selembar kertas. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini dilatar belakangi oleh munculnya dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat adanya perbedaan ras, suku, agama, dan juga bangsa. Nah, pemuda menganggap bahwa keadaan ini justru menguntungkan pihak Belanda untuk memecah belah atau melakukan politik adu domba atau politik Divide et Impera. Nah, perlawanan terhadap penjajah ini pun sangat sulit dilakukan karena pada zaman dahulu perjuangan Indonesia masih bersifat kedaerahan dan juga bersifat fisik, sehingga mudah dipatahkan oleh penjajah. Nah, para pemuda ini menyadari kondisi yang telah terjadi saat ini dan mereka berpikir untuk merubah strategi perlawanan mereka dari gerakan fisik menjadi gerakan politik. Maka bermunculanlah beragam organisasi kepemudaan daerah. Beberapa di antaranya yaitu ada Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Jawa, dan juga Jong Minahasa. Nah, menyadari pentingnya persatuan, mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan itu melebur diri menjadi satu organisasi yang bersifat nasional untuk bersama-sama melawan penjajah. Karena pengalaman mengajarkan bahwa organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan sangat mudah dipatahkan oleh penjajah, maka semua bersepakat untuk melakukan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda dikerjakan oleh organisasi kepemudaan yang saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda diselenggarakan sebanyak 2 kali, yang pertama Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, pada Kongres Pemuda 2 inilah disepakati dan didapat hasil dari Sumpah Pemuda. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat apa sih isi Sumpah Pemuda itu. Pasti teman-teman sudah tahu apa isi Sumpah Pemuda yang sering sekali kita bacakan setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Kongres Pemuda 2 yang diikuti oleh berbagai macam peserta dari perwakilan pelajar-pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataksbon, Jong Islaminbon, dan juga pemuda Indonesia serta Jong Celebes dan Jong Ambon dan berbagai macam lainnya. Nah, gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta Pusat menjadi tempat Kongres Pemuda yang sekarang gedung tersebut dijadikan sebagai gedung Museum Sumpah Pemuda. Dalam kongres tersebut terdapat 3 keputusan penting, yakni yang bernama Sumpah Pemuda. Nah, isi dari Sumpah Pemuda ini pasti tentunya teman-teman sudah mengetahuinya. Jadi saya akan membacakan isi Sumpah Pemuda itu.
Nah, isi Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah tak yang satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari Sumpah Pemuda ini ada 4, yaitu yang pertama, membangkitkan jiwa nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir serta menentang para penjajah. Yang kedua yaitu memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercipta kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan semangat para pemuda Indonesia. Dan yang keempat yaitu memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, makna Sumpah Pemuda ini yaitu tentunya sangat penting dalam jiwa isi dari Sumpah Pemuda yang menegaskan akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan juga bahasa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.